سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Ikhwati wa akhwati fillah, saudaraku yang kucintai karena Allah, betul-betul kita sekarang bersaudara, bukan saudara jamaah lagi, tapi saudara Islam, saudara iman, saudara seakidah. Insyaallah inilah persaudaraan yang sebenarnya, karena Allah berfirman, innamal mu'minun ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun, bukan innamal jama'atu ikhwatun. Namun yang dimaksud al-jamaah, yang dimaksud oleh Islam jamaah itu bukan persaudaraan yang syar'i, karena menyelisihi syariat, karena mereka telah menafikan persaudaraan dengan sesama muslim, sesama mukmin di luar golongan mereka, sehingga persaudaraan mereka tidak syar'i, bukan persaudaraan yang dimaksud oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Lebih tepat disebut dengan ukhuwah asabiyah, ukhuwah apalagi hizbiyah. Jadi dulu kita merasa saudara lahir batin, sehidup semati, saudara seperjuangan, saudara yang dunia sampai di akhirat nanti akan bergandeng tangan, dipimpin oleh seorang imam yang akan bertemu langsung dengan Rasulullah SAW, memimpin untuk masuk surga. Itu namanya ukhuwah khayaliyah, persaudaraan khayalan, bukan syar'i. Justru menurut syariat, kalau menurut hukum, itu persaudaraan asabiyah yang dilarang Nabi, yaitu persaudaraan sekelompok umat Islam memisahkan diri dari umat Islam yang lain, lalu merasa bahwa saudaranya hanya itu, namanya asabiyah atau hizbiyah. Itulah yang disebut firqah yang sebenarnya. Innal ladzina farraqu dinahum, siapa yang memecah belah agama itu umat Islam. Agama itu ada agama jamaah, ada agama itu Islam. Berarti farraqu dinahum wa kanu syi'a, mereka orang-orang yang memecah belah agama, berarti umat Islam. Wa kanu syi'a, mereka menjadi golongan. Artinya kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap golongan ngaku ini golonganku yang benar, lalu mengatakan golongan yang lain salah, kafir. Ini dia hizbiyah. Kalau hanya mengaku benar tapi dia punya hujah yang kuat, benarnya bukan pengakuan saja, itu benar, gak ada masalah. Golonganku yang benar, dasarnya ini, maka kamu ikut golonganku. Walaupun dia tidak punya organisasi, tidak punya kelompok, kamu ikut golongan saya ini karena ini kebenaran. Kalau dulu kita mengaku benar dan merasa benar, padahal tidak benar. Ini yang bermasalah. Maka saya katakan sekarang, saya manggil saudara ikhwatul Islam, ikhwatul iman, ikhwatul akidah. Kalau mau lagi ikhwatul jama'atil muslimin, saudara jamaahnya umat
Islam semuanya. Alhamdulillah. Kita malam ini yang pertama kali ingin mengajak bersyukur. Jadi isanya agak akhir saja ya, Atama yang lebih utama, insya Allah. Jadi ini juga hujan. Jadi saudaraku, kenapa kita harus bersyukur? Ada beberapa tahapan yang perlu kita hayati, yang membuat syukur kita harus double. Nah, kalau bahasa dulu apa kira-kira? Syukur tenang itu kewalangan. Rokok ini sedih. Nah, bahasa siapa saja yang bagus boleh diambil. Jadi syukurnya double tenang. Dari mana? Begini, saudara sekalian, orang itu kalau dia tersesat, dia melanggar, dia menyimpang, ya, karena jahil saja, jahil Pak, itu nggak apa-apa. Artinya nggak apa-apa, masih ketika ditunjukkan oleh Allah, dia syukur gitu. Satu aja, syukur cukup. Alhamdulillah, alhamdulillah. Adapun jumlah alhamdulillahnya ya nggak dibatasi. Artinya kelasnya itu kelas satu. Tapi bagi orang yang ditunjukkan oleh Allah, dia itu jahil murakkab. Apa jahil murakkab? Bodoh. Orang ngerti yang jadi bodoh. Perasaannya pinter. Nah coba, itulah kita dulu. Ngaku betul. Ngaku. Saya sendiri juga merasakan Masjidil Haram itu gede-gede. Ana jahilun murakkabun. Syadid tak tambah syadid. Gimana orang duduk di depan syekh yang muda saja, yang muda. Waktu itu saya kan masuk sekolah di Masjidil Haram itu kan sudah anak 3. Saya baru masuk SMA kelas 1. SMA-nya Ma'ad Haram, bukan SMA sini. Di sana SMP-nya saja pelajarannya itu sama dengan jamiah. SMP kelas 3 sama dengan jamiah mustawa awal. Jadi waktu itu saudara, saya merasa Masya Allah, ternyata ilmu ini luas sekali. Islam seperti yang difirmankan oleh Allah, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Orang bakal entek ilmunya siapa. Jadi duduk di sana itu perasaannya kosong, belum orang sokok, orang ngerti apa. Ngertinya cuma jamaah swarga, jamaah rokok. Itu aja. Perasaan saya begitu itu. Makanya saya ulang lagi, kalau tadi jahil saja, jahil dong, syukur rasanya. Tapi nek jahil murakkab kok ditunjukkan oleh Allah, kok dapatkan hidayah, dapat petunjuk, syukurnya itu harus double. Kenapa harus double, saudaraku? Seandainya Allah tidak menunjukkan, Masya Allah, gila nih kenapa? Mateni gila nih, buyok nih. Apa buyok nih? Buyok kan? Buyoknya jagat kan? Buyoknya jagat kan? Iya, saudara. Seandainya Allah nggak menunjukkan, bagaimana? Satu, yang diajarkan, yang dipelajari Quran hadis tenang. Loh, siapa yang nggak terbuai, tertipu, terkutuk pikirannya? Coba teman-teman kita, saudara-saudara kita sama sekarang, nggak bergeming mereka. Di samping memang nggak mau dengarkan kita, dakwah kita, dakwah saya, dakwah Mas Alam, dakwah siapa ini nggak mau
sudah dianggap murtad, sudah tutup telinga. Musim kamangkul lah, musim apa lah, alasannya macam-macam. Bahkan fitnah-fitnah itu, masya Allah, saya sampai kira-kira kok bisa ya. Tapi terus saya ingat penyakitnya orang hasud, orang dengki, orang menolak kebenaran. Itu memang dalilnya kan begitu. Mereka antara generasi berikut dengan yang kuno nami kelakaulihin. Nggak usah tasyabahat qulubuhum. Jadi orang kalau sesat, dia menolak kebenaran, dia sombong, dia hasud, maka dia akan seperti pendahulunya. Nggak usah belajar, itu sudah seperti itu memang. Nggak usah diajar. Nah itu Jokam ini, sejarah ini menolak kebenaran, ya, menolak kebenaran disampaikan Quran hadis tidak terima. Jangan mana saja. Akhirnya ya itu penyakitnya, memfitnah orang. Bagaimana caranya memfitnah? Seperti orang Yahudi kan, bagian hasadan. Kalau sudah bagian dengki, hasadan dengki, ya, tidak terima dengan kebenaran, padahal dia tahu, dia ngerti itu, maka penyakit buruk itu akan muncul, fitnah-fitnah, ya, yang level atas dikatakan, Pak ini ingin jadi imam pusat, kelakuan. Yang level daerah, wakil-wakil daerah seperti itu, agakku. Ingin jadi imam daerah, level desa nanti ingin jadi imam desa, itu semua film lama, pukulan balik. Tapi kalau orang mau berpikir normal, kan mereka mengeluarkan kita karena kita menghukumi keimamannya tidak sah, gitu lah. Nah kok setelah keluar kok ingin jadi imam? Ya kan kontradiksi, sebenarnya ta'arud, nggak lurus omongannya. Katanya ini dikeluarkan karena tidak mengesahkan imam. Kok setelah keluar kok ingin jadi imam itu? Kan nggak mungkin, kan bingung. Itulah hujahnya orang-orang dusta, orang-orang hasud, orang yang tidak mau terima dengan kebenaran. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.